Halo dan selamat datang kembali. Oke, kali ini nih kita punya sesuatu yang cukup unik ya di depan kita. Satu set lengkap materi ajar. Ada RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, terus ada LKPD, itu Lembar Kerja Peserta Didik, sama materi penilaiannya juga. Ini untuk pendidikan agama Kristen kelas 9 di Indonesia. Dan fokusnya, wah ini relevan banget sih, kemajemukan dalam terang kasih Kristus. Jadi sumber ini kayak ngasih kita intip-intipan gitu ya, gimana konsep-konsep yang lumayan abstrak kayak kasih, toleransi, terus cara nyelesain konflik itu diajarkan secara terstruktur ke siswa. Nah, misi kita sekarang ini, kita mau coba bongkar bareng-bareng gimana sih nilai-nilai ini dipecah jadi langkah belajar yang konkret, yang bisa diukur. Gimana caranya mengubah, katakanlah, keyakinan soal kasih jadi perilaku nyata remaja di tengah keragaman kita. Oke, mari kita bedah ya. Iya, yang langsung kelihatan menarik itu kerangka kerja yang mereka pakai. Namanya PEDATI. Itu singkatan dari pendahuluan, terus dalami, terapkan, tularkan, dan inovasi. Jadi ini bukan sekedar, ya gitu deh, transfer informasi biasa, tapi lebih ke sebuah proses untuk membentuk cara pandang sama sikap siswa, bertahap gitu. Oke, PEDATI ya, kedengarannya emang lebih dari sekedar ceramah biasa ya. Gimana tuh implementasinya di kelas? Misalnya di tahap dalami itu. Nah, di tahap dalami itu contohnya nih, mereka pakai video Yesus dan perempuan Samaria. Kan cerita ini kuat banget ya, nunjukin gimana Yesus waktu itu berani banget melintasi batas sosial, batas etnis yang kaku. Dia nunjukin kasih yang nggak pandang bulu. Nah, ini dipakai jadi dasar diskusi soal nilai itu. Terus, di tahap terapkan. Oke, diterapkan. Nah, diterapkan, siswa nggak cuma diskusi aja, tapi langsung kerja kelompok. Mereka menganalisis studi kasus, konflik sosial yang beneran terjadi gitu loh, yang gara-gara perbedaan. Terus mereka ditantang buat cari solusi, tapi ya itu, berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Wah, jadi langsung dihadapkan ke masalah real ya, bukan cuma teori melulu. Ini menarik sih, karena langsung nyambungin ajaran inti agama sama situasi sosial yang ya mungkin aja mereka temui sehari-hari. Tuh, makanya tujuannya jadi kayak berlapis gitu. Bukan cuma biar siswa paham apa sih makna kasih Kristus dalam keberagaman, tapi juga supaya mereka mampu gitu loh, mampu nunjukin sikap toleran, bahkan ikut mikirin jalan damai kalau ada konflik. Fokusnya kuat banget di situ. Gimana keyakinan itu bisa jadi tindakan yang, ya, konkret. Ini salah satu yang menonjol menurut saya. Materi ini nggak menghindar dari skenario konflik nyata, justru mendorong siswa untuk bergulat, menerapkan prinsip iman di situasi sulit. Bukan cuma ngomongin yang ideal-ideal aja. Dan kayaknya penekanan ke tindakan nyata ini juga kelihatan ya di cara mereka menilai siswa. Saya lihat sekilas di materi penilaiannya, ini bukan cuma soal, katakanlah, tes pilihan ganda atau menjodohkan buat ngecek pemahaman konsep doang. Meskipun ya itu ada juga sih porsinya. Betul-betul. Jadi, analisis konflik dalam kelompok itu bobotnya lumayan tinggi loh, sekitar 30 poin. Terus penilaian sikap sama kerjasama selama proses itu juga dapat porsi, 20 poin. Sama besarnya tuh sama penilaian kreativitas mereka waktu ngusulin aksi damai. Itu juga 20 poin. Ini nunjukin kalau tujuan pembelajarannya emang menyeluruh ya. Ada pengetahuannya, ada skill analisisnya, sikapnya juga dinilai. Jadi gimana tuh cara mereka ngukur sikap atau mendorong internalisasi nilai itu secara lebih spesifik? Ada caranya? Ada. Di lembar kerja peserta didik, LKPD-nya itu dirancang khusus buat ini. Siswa diminta, secara kelompok ya, buat analisis penyebab konflik. Terus dampaknya apa? Dan yang penting nih, solusinya gimana tapi berbasis nilai Kristiani. Nah, nggak berhenti di situ aja. Ada juga refleksi individu. Dan ini pertanyaannya personal banget. Apa satu tindakan nyata yang akan saya lakukan untuk menciptakan damai? Ini kan dorong siswa buat lihat ke dalam diri sendiri ya, terus bikin komitmen pribadi gitu. Satu tindakan nyata. Spesifik banget ya itu. Lalu di akhir tadi ada langkah inovasi. Itu bentuknya apa ya? Iya, di tahap inovasi itu, siswa diajak nulis komitmen pribadi mereka yang tadi itu. Ditulis di semacam
pohon damai yang dibikin di kelas. Mungkin kedengerannya simbolis ya, tapi ini cara yang cukup kuat sih buat ngingetin sama mendorong mereka buat beneran menerapkan nilai itu di keseharian setelah pelajaran selesai. Jadi alurnya jelas banget kan? Dari paham konsep, analisis masalah, latihan penerapan, sampai ke komitmen aksi pribadi. Runtut gitu. Oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, buat Anda yang lagi dengerin, apa sih inti dari materi ajar ini? Ini tuh kayak contoh upaya yang sistematis banget ya buat nerjemahin ajaran luhur soal kasih, soal toleransi di tengah keragaman kita, diterjemahkan jadi pengalaman belajar yang aktif, relevan, dan mendorong tindakan nyata buat remaja. Metodenya juga macam-macam ya tadi. Ada cerita Alkitab, ada analisis kasus sosial, kerja kelompok, sampai komitmen personal segala, lengkap. Menghadapi perbedaan. Nah, pertanyaannya mungkin gini. Bagaimana Anda sendiri dalam kehidupan Anda sehari-hari secara sadar gitu berusaha menerjemahkan nilai-nilai penting yang Anda pegang menjadi tindakan nyata? Terutama ya pas lagi interaksi sama orang yang beda atau pas lagi mungkin menghadapi potensi konflik. Sesuatu buat kita renungkan bersama kali ya.